Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saya Hasan Sabila, selalu mengucapkan di awal salam sehat selalu. Saudaraku fan Hasan Sabila, saudara-saudara saya yang ada di luar negeri, di Amerika, di Inggris, kemudian mereka yang ada di Malaysia, di Brunei, di Hong Kong, di Taiwan, Thailand, Korea, dan semuanya saja. Mereka yang selalu memantau Hasan Sabila melalui streaming atau YouTube. Saudara saya juga yang tercinta, yang ada di tanah air Indonesia, dari Papua, Riau, Lampung, Medan, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Jawa, terdiri dari Bogor, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Ini nampaknya semua mereka yang berada di provinsi masing-masing ini sudah mulai fanatik dengan Hasan Sabila. Terbukti bahwa mereka yang berada di luar Jawa sekarang sudah hadir di Jogja. Saudaraku fan Hasan Sabila, tadi sudah diungkapkan sama Mbak Mia bahwa yang namanya formulator tidak semudah yang kita bayangkan nampaknya. Banyak saja orang baru bisa meracik satu resep, dua resep, ditanya kerjanya apa Pak? Kerjanya apa Mas? Mbak, Bu? Saya herbalis, sudah mengklaim dirinya adalah herbalis. Begitu ditanya bagaimana cara menyembuhkan asam urat dan apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu dan senyawa apa yang ada di dalam darah yang harus kita hancurkan, dia bilang itu bukan bidang saya. Tadi mengatakan formulator, herbalis. Begitu ditanya katanya bukan bidang saya. Seperti ini perlu kita ragu dan kita waspada bahwa orang yang mengaku ini akan menjerumuskan bagi si penanya. Maka saya banyak melihat di YouTube yang mengangkat dirinya sebagai konsultan herbal, ternyata itu adalah mengangkat dirinya sendiri, bukan pengakuan dari masyarakat atau dari bangsa Indonesia. Sehingga begitu ditanya pertanyaannya terlalu mendalam, dia lari. HP dimatikan. Artinya dia tidak siap untuk disebut sebagai konsultan herbal. Hasan Sabila selalu membawa namanya official Hasan Sabila. Tidak pernah mengangkat namanya Puspita Raja. Jadi kalau ada yang mengangkat agen resmi Puspita Raja atau kantor pusat Puspita Raja, ini adalah mereka yang menciptakan dirinya ingin lebih dipercaya oleh masyarakat. Ini bukan didikan dari Hasan Sabila. Ciri-ciri dari Hasan Sabila pasti menunjukkan Hasan Sabila Puspita Raja. Puspita Rajanya berada di belakang. Tidak terbalik, Puspita Raja, Hasan Sabila. Nah, kerancuan ini membuat si pembeli menjadi takut, jadi ragu. Harganya pun menjadi berbeda. Selisih ada yang 8.000, ada yang sampai 12.000. Sesungguhnya nilai selisih itu adalah nilai sodakoh yang diberikan oleh Hasan Sabila kepada mereka yang tidak mampu. Jika ini sudah dipotong duluan oleh lembaga bisnis, berarti barang ini perlu diragukan. Dari mana biaya lagi untuk dialokasikan menjadi dana bantuan? Karena dana bantuan sudah diberikan untuk korting. Jangan-jangan sudah di korting masih ada potongan secara pribadi, rembuk pribadi. Ini semakin murah harga tersebut. Saya pastikan bahwa barang ini pasti palsu. Selisihnya tidak seberapa, tapi yang berbahaya pada lambung, pada jantung, pada otot, pada kekotoran darah dan ginjal. Selisih 12.000, begitu kita cuci darah, sekali cuci darah kita bayar 880.000 rupiah. Sekali cuci darah. Hanya selisih 12.000 bisa berkorban menjadi gagal ginjal. Orang akhirnya cuci darah. Sekali cuci darah 880.000 rupiah. Apakah itu menguntungkan bagi fan Hasan Sabila? Apakah itu dianggap harga lebih murah? Janganlah kita menghargai kesehatan kita dengan iming-iming harga itu lebih murah. Standar yang diberikan oleh Hasan Sabila 170. Selain itu, saya tidak tanggung jawab. Kalau kita ingin bersodakoh, bukan bentuknya dikorting, tapi bentuknya adalah memberikan barang utuh. Berikanlah, loskan barang itu. Tidak ada nilainya, rupiahnya.
walaupun harganya 170. Itu namanya sodako. Maka saya ingatkan lagi kepada saudara-saudara agen yang merasa masih bertanggung jawab terhadap kelangsungan kesehatan bangsa Indonesia. Dari sekarang kita mulai sadar diri bahwa yang kita obati, yang kita berikan obat itu adalah saudara kita, rekan kita. Anggaplah dia sebagai istri kita, bapak kita, adik kita, sehingga kita tidak tega untuk membuat mereka menjadi rugi. Kembalilah buka pikiran dengan sehat bahwa selisih harga tidak akan menggoyangkan. Sebab begitu ada barang yang booming, bagi negara tertinggal ekonominya, pasti ada yang barang kedua, barang ketiga, barang keempat. Seolah-olah itu juga menyatakan asli dan resmi. Muncul lagi booming, ikutan, ini adiknya, ikutan lagi, ini saudaranya, ikutan lagi, ini mbahnya. Itu bangsa Indonesia. Saya anaknya. Pengakuan-pengakuan seperti itu supaya dapat dipercaya oleh pembeli, oleh user, agar barangnya dapat dibeli atau laku. Tapi ini adalah sifat yang tidak disenangi oleh Allah. Membohongi bangsanya sendiri, mencelakakan bangsanya sendiri, ini adalah sifat picik yang tidak pantas hidup di bumi Indonesia. Lebih baik kita serahkan jiwa raga kita untuk mereka. Ini baru orang akan angkat jempol. Akan tetapi jika kita merasa ini adalah hasil yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi kekayaan dengan menamakan Puspita Raja, kemudian produknya ditawarkan keliling kampung, di kantor pos, di bank, ketika orang mengambil pensiun, ini namanya Puspita Raja menjatuhkan dirinya. Tidak ada Puspita Raja mengedarkan produknya ke kampung-kampung, arisan-arisan, pertemuan-pertemuan, online pakai korting. Saya masih ragu. Untuk menyelidiki biaya tidak cukup sedikit. Yang benar adalah bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia mampu mengangkat harkat bangsa Indonesia ini sebagai saudara dan senasib sepenanggungan. Jangan menganggap bahwa kita orang hebat, jangan menganggap bahwa kita orang kaya, jangan menganggap bahwa kita adalah orang yang paling super, dan jangan menganggap bahwa kita adalah orang yang pandai, sehingga semua orang akan dibayar dengan nilai uang. Ini tidak pantas bangsa Indonesia yang menginjak di bumi pertiwi. Lebih baik kita mengaku apa adanya, berbuat kebaikan. Ini menguntungkan kita dunia dan akhirat. Saudaraku Fen Hasan Sabilah. Kenapa saya menyatakan seperti ini? Sudah keterlaluan Fen Hasan Sabilah diberikan obat-obat palsu. Konsultasi, pembelian online, untuk kepastian dan kebenarannya, apakah ini barang yang asli, apakah ini produknya Hasan Sabilah, maka saya kasih nomor yang bisa dihubungi. Baik, bisa menghubungi di 083 083 86 746 6518. Sekali lagi di 083 86 74 66518. Kemudian yang langsung ke pusat 0812 250 6662. Ada 3 nomor yang bisa dihubungi untuk menentukan langkah-langkah kita beli dan kepastian keasliannya. Tidakkah ibu bapak tahu ketika mereka mendapat orderan besar dari pemalsuan itu, mereka berpesta-pesta, mabuk-mabukan, kemudian mereka berpoya-poya. Hasil dari konsumen yang beli ke
agen yang tidak resmi. Ternyata uangnya bukan untuk bersodakoh, ternyata uangnya untuk kepentingan pribadi. Itulah Hasan Sabilah betul-betul marah terhadap mereka yang mengaku sebagai agen resmi, agen pusat, bohong semua itu. Saudaraku fan Hasan Sabilah, pada ID card yang digantungkan di leher ada foto Hasan Sabilah di pojok atas kanan, itu resmi. Nanti itu akan ditunjukkan ketika online, ketika kita buka YouTube, mereka pakai menggantung ID card itu tergantung di dada, di situ ada fotonya, di situ ada tulisan Hasan Sabilah dengan jelas, baru Puspita Raja. Itu baru resmi. Itulah yang saya ingatkan kepada saudara-saudara saya, agar kita dapat menjalin tali persaudaraan. Jangan sampai putus gara-gara ada orang yang berkhianat untuk merusak nama-nama Puspita Raja. Jangan ada celah ini. Mari kita buat ikatan tali yang kuat bahwa fan Hasan Sabilah adalah fan yang sehat alami. Sehubungan dengan tali persahabatan, maka kita akan membahas pada siang hari ini tentang tali putri. Tali putri itu adalah jenis benalu yang tumbuh di atas pohon tetean, bentuknya seperti bakmi. Sekarang saya akan menunjukkan bahwa ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Kali ini tinggal cari, Ibu. Dan saya ingatkan yang kedua, bagi mereka penjual rempah, ketika Hasan Sabilah mengangkat suatu bahan, janganlah dijual mahal kepada mereka yang membutuhkan. Coba kita tengok, saudara kita yang hidupnya kasihan, diabetes, sudah diamputasi, jalannya pakai kursi roda. Tidak lama kemudian glukoma. Tidak lama kemudian serangan jantung. Tidak mampu dia untuk berkarya, untuk mencari nafkah, untuk membeli bahan-bahan rempah. Ketidakmampuan dia harus kita berikan sedekah dan semangat untuk dia sembuh kembali. Pertanyaan saya, kenapa harga menjadi dimahalkan? Ini bukan bangsa yang satria. Melihat bangsanya sakit, kesempatan dia untuk meningkatkan harga. Maka mari kita kompak, semua penjual bahan rempah standar harganya ada nilai sosial yang sebagian keuntungan bagi dirinya, sebagian diberikan kepada mereka yang sakit, dan sebagiannya kalau masih ada sisa bisa kita berikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Contoh, sakitnya berat, mampu beli jambe hanya 3 on misalnya ya. Dia berikan 1 kilo. Dah Bu, bawa aja, sisanya silakan untuk Ibu. Ini artinya sifat yang satria. Mengerti tentang bahwa kalau dia sakit tidak maulah dia akan menjalani, harus di kursi roda dan kakinya harus dipotong, sakit jantung dan kemudian glukoma. Melihat seperti itu, dia ada merasa kasihan dan memberikan sebagian bahan itu, tidak harus dibeli dengan uang tunai. Ini yang Hasan Sabilah bentuk, bukan aji mumpung yang tadinya jambe harganya murah sekali, bahkan tidak ada harganya. Sekarang dijual bijian, 1 biji 8.000. Ini sudah keterlaluan, sudah kelewatan. Saudaraku fan Hasan Sabilah, ingatlah, memanfaatkan orang lain di dalam kesempitan, di dalam kesulitan, di dalam kesengsaraan. Lihat, ketika kita meninggal dunia berada di dalam kubur, siksaannya lebih berat daripada mereka yang sakit. Karena kita hobi dengan memanfaatkan kesengsaraan orang lain. Baiklah Bapak dan Ibu, tali putri bentuknya seperti mie berwarna kuning, bergerombol, tumbuh di atas daun tetean atau yang biasa untuk pagar di depan rumah. Tali putri digolongkan sebagai tumbuh-tumbuhan benalu. Dia mempunyai kandungan okotin, dia mempunyai kandungan alkaloid, saponin, zat gula, dan zat
lendir. Mana ada tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat lendir? Sudah tahu kan Bapak? Arah saya sudah tahu kan? Yang berarti ini bisa untuk pankreas. Karena pankreas bertugas untuk memproduksi lendir dan hormon insulin. Ini tali putri. Ya. Kalau sudah saya siarkan begini, banyak orang yang terus mencari tali putri kemudian dijual mahal. Jangan ya, saudaraku ya. Ini kalau saya menganggap ini adalah hukumnya haram. Karena sudah memanfaatkan duluan. Kalau kita dengan apa adanya, terserah ibu mau ganti berapa. Ini kemarin saya pakai bensin aja 2 liter bu, ya silahkan ibu mau ganti berapa. Ini beda. Ini ala Rasulullah. Kalau sudah menjual tinggi, dah ini hukumnya haram. Uang itu dimakan oleh keluarga yang menjadi sakit. Karena ini adalah hasil yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada aja hambatannya nanti ketika kita kebiasaan menjual mahal, memanfaatkan orang yang sengsara. Mumpung dia sakit pasti butuh, pasti uangnya keluar. Lihat, begitu dia sakit atau keluarga yang sakit sulit untuk diobati. Ya, perhatikan saya ya. Jadi mari kita gotong royong sesuai dengan Pancasila kita. Bangsa Indonesia suka dengan bergotong royong. Bangsa Indonesia suka menjunjung tinggi harkat orang lain. Itu dipakai dong. Jangan sebagai bantal tidur saja. Kemudian manfaat dari tali putri, dia dapat meredakan hati dan ginjal. Masuk ya Bu ya dari kandungan tadi ya. Kerusakan fungsi hati, kerusakan fungsi ginjal. Bagi mereka yang gagal ginjal, maka tali putri menjadi satu asupan atau obatnya. Ya. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai pembersih darah, berarti pas dan cocok untuk mereka yang cuci darah, yang gatal-gatal. Kemudian dia sebagai pereda demam atau disebut dengan antipiretik. Sering demam, panas, ya, cuaca dingin dia tetap panas gitu. Ini ada kelainan pada limpa. Dia juga sebagai anti-inflamasi atau anti radang. Amandel terjadi radang. Ambeien terjadi radang. BAB tidak lancar keluar darah, terjadi radang. Kemudian dapat juga berfungsi sebagai diuretik. Artinya pendorong agar kita cepat membuang urin, membuang pipis. Jadi bentar-bentar pipis ini bagus. Ya, ini nanti sangat bermanfaat bagi mereka yang cuci darah ya. Nanti saya rangkaikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian hemostatis itu adalah dia berfungsi sebagai hemostatis itu pengimbang darah Bu. Sel darah putih, sel darah merah. Itu tali putri. Hebat kan Bu? Tapi sayangnya merangkai obat tidak bisa berdiri sendiri. Nah kalau konsultan herbal ini ditanya bingung Bu, ngalor ngidul. Ditanya tali putri, dia jawabnya kelitian. Ditanya manfaatnya, dia jawabnya nasi kucing. Bingung soalnya, nggak tahu apa-apa. Jadi pura-pura aja dia tidak dengar. Kalau ibu tanya, apakah benar Pak atau Mas, tali putri itu bisa untuk pembersih darah? Dia bilang motor saya diparkir di sana Bu. Pura-pura nggak dengar. Karena nggak bisa jawab. Inilah pembohongan publik. Jadi kalau sudah ketemu dia kebingungan. Saudara Van Hasan Sabilah, mari kita merangkai berawal dari tali putri. Tali putri dijadikan resep untuk cuci darah. Nah, yang bagi mereka cuci darah siap-siap ya ini ya. Ambil tali putri 1 genggam, segar maupun kering sama. Kemudian ambil kumis kucing, daun putri malu, daun tempuyung, dan pala 3. Daun tempuyungnya 5, putri malu secukupnya. Kumis kucingnya 10. Direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Jadilah obat untuk membersihkan ginjal dan menekan kreatin. Ya Bu ya.
satu resep yang saya lemparkan. Resep ini resep sangat berharga. Tadi saya berkata bahwa sekali cuci darah 880.000. Ternyata tali putri sekali ambil di tetean tidak bayar, sembuh lagi. Begitu besarnya Allah memberikan obat-obat yang berada di alam. Tinggal bukalah pikiran, bukalah iman, bukalah hati bahwa kita ingin sembuh bersama alam, bahwa alam itu bisa menyelamatkan kita dari sakitnya. Yang kedua, tali putri kita gunakan untuk diare. Ibu mules, tidak sembuh-sembuh, atau setiap dalam sebulan pasti ada diare karena tingkat bakteri tinggi. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ini caranya. Ambil tali putri 1 genggam, ambil kunyit 4 potong-potong, kemudian ibu ambil lagi daun jambu kluthuk sebanyak 4 lembar. Bersihkan, potong-potong, rebus. Itu kalau kita terjadi diare. Nah, kemudian yang ini banyak orang yang membutuhkan mestinya. Bagaimana kita membuat resep untuk memperbaiki pankreas. Nah ini Bu ya. Karena salah satunya dia mempunyai kandungan zat lendir dan dapat mengatur zat gula. Hebat ini tali putri ya. Nah makanya dari sekarang orang pasti akan mengenal tali putri dan sekarang sudah mulai memburu tali putri. Caranya, ambil tali putri 1 genggam. Ini untuk memperbaiki pankreas ya Bu ya. 1 genggam tali putri, 1 genggam lagi daun cemara, ambil 3 lembar pandan pantai, dan ambil daun manggis sebanyak 5 lembar. Cuci bersih, rebus dengan air 6 gelas, sisakan 2 gelas, nanti akan keluar kentalannya itu. Terus diminum pagi dan sore. Ini sama saja kita membangun pankreas. Regenerasi pankreas. Yang tadi pankreas sudah rusak, kita bangun lagi. Artinya kita tidak butuh injek atau suntikan setiap hari. Karena pankreas baru kita obati dengan cara kita sendiri. Selamatlah mereka yang menderita gula yang selalu suntik insulin. Dengan cara ini mereka bisa hidup bahagia. Begitulah Bapak dan Ibu yang bisa Hasan Sabila sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh para yang menderita sesuai penyakitnya. Konsultasi tadi bisa menghubungi ke nomor yang sudah disebutkan di awal. Ya, Bapak kurang puas bisa datang ke klinik saya. Maka saya Hasan Sabila bersama teman-teman yang ada di kru radio mengucapkan salam sehat alami. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.